Hari semakin senja dan udara dingin di daerah yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan itu mulai dirasakan oleh Bang Pian dan juga Ardi. Rasa lelah yang dialami keduanya tergambar di wajah mereka, namun ada rasa puas dalam hati setelah keduanya dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di garmen milik Pak Teguh. Sesampai di rumah Pak Cecep, aroma teh hangat menyambut mereka. Istri Pak Cecep dan juga Mbak Maya telah menyiapkan hidangan sederhana untuk mereka. Bang Pian yang merasa sangat lelah langsung menjatuhkan dirinya ke kursi yang ada di teras rumah. Sementara itu Ardi masih sempat tersenyum melihat kelakuan Bang Pian meski matanya terlihat sayu karena kelelahan. Mbak Maya yang sejak tadi merasa cemas akhirnya merasa lega melihat mereka semua kembali dengan selamat, dan dengan senyum mengembang ia menghampiri Bang Pian dan juga Ardi yang sedang melepas lelah. Alhamdulillah, akhirnya Bang Pian sama kamu balik ke sini lagi, Di, ucap Mbak Maya sambil tersenyum ke arah Ardi. Ini Bang, diminum dulu tehnya, imbu Mbak Maya sambil meletakkan teh panas di atas meja. Alhamdulillah, makasih banyak ini Mbak. Baru kali ini saya dibikin minuman sama majikan saya. Balas Bang Pian yang membuat Mbak Maya tersenyum malu. Abang bisa aja, saya mah bukan majikan abang, tapi saya maunya jadi keluarga abang. Jadi mulai sekarang jangan anggap saya atasannya Bang Pian lagi ya. Awas loh kalau bilang gitu lagi, balas Mbak Maya yang membuat Bang Pian salah tingkah kala itu. Oh iya, ngomong-ngomong gimana Bang? Apa garmen sudah aman dari gangguan-gangguan itu? Tanya Mbak Maya penasaran. Insya Allah aman Mbak. Ya kita mah cuma bisa usahain doang. Soal hasil mah tetap Allah yang nentuin, balas Bang Pian sambil menyeruput teh hangat yang ada di hadapannya. Alhamdulillah, terima kasih ya Bang, balas Mbak Maya dengan mata berkaca-kaca. Bang Pian hanya tersenyum mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Mbak Maya. Setelah suasana hening, tiba-tiba saja Bang Pian mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Dia mulai merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan dengan wajah yang terlihat cukup serius, Bang Pian pun berdiri lalu berjalan masuk ke dalam rumah Pak Cecep. Ada apa Bang? Kok kayaknya ada sesuatu yang bahaya? Apa jangan-jangan sosok itu kembali lagi? Tanya Pak Cecep penasaran. Iya Bang Pian, ada apaan sih? Duh, Maya jadi takut deh, sahut Mbak Maya sambil terus melihat ke arah Bang Pian. Kagak ada apa-apa, aman kok, balas Bang Pian yang masih terus mencari sesuatu dengan melihat ke sekeliling. Gak ada apa-apa, tapi kok bikin takut gitu sih Bang? Sambung Mbak Maya yang mulai berpindah tempat duduk ke sebelah Ardi. Ya elah, ini orang saya lagi nyariin sohib saya. Ngomong-ngomong dianya kemana Mbak? Tanya Bang Pian yang penasaran. Emangnya siapa sih Bang sohibnya? Kalau ngomong yang jelas dong Bang, jangan bikin merinding begitu, balas Mbak Maya yang membuat Bang Pian dan juga Ardi tersenyum. Nah, perasaan saya dari tadi kagak nyium baunya si Pendi. Emangnya dia kemana ya Mbak? Tanya Bang Pian yang membuat Mbak Maya menghela nafas lega sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ya Allah bang, bilang kayak dari tadi gak usah pasang muka serius begitu, Maya takut tahu, balas Mbak Maya dengan wajah kesalnya. Lagian ngapain pakai takut sih Mbak, pan di sampingnya ada Bang Ustadz itu, ucap Bang Pian sambil melirik ke Ardi. Awas ya kalau sampai nakut-nakutin Maya lagi, Maya aduin nanti ke Kak Intan, balas Mbak Maya sambil memalingkan wajahnya. Lah dia manyun, dasar betina, gede banget tambaknya, gumam Bang Pian. Mbak Maya, itu si Pendi kemanain? Saya takutnya dia kenapa ini, tanya Bang Pian dengan wajah penasarannya. Tadi Bapak telepon minta Bang Pendi supaya dia segera balik ke Jakarta. Soalnya hari ini Bapak ada beberapa meeting di luar kantor. Jadi Bang Pendi itu diminta buat anterin Bapak, balas Mbak Maya menjelaskan. Oh gitu. Lah terus saya Mari bagaimana ini? Masa iya kita kudu nginep lagi di Mari? Lah kagak enak sama Pak Cecep, tanya Bang Pian dengan suara pelan, namun pandangannya tertuju ke arah Pak Cecep dan juga istrinya yang hanya tersenyum melihat kelakuan Bang Pian.
Ya abang pulangnya sama saya lah, balas Mbak Maya singkat. Asik, tadi dibikin minum, terus ntar disopirin. Enak bener dah punya majikan kayak Mbak Maya. Ucap Bang Pian yang membuat Pak Cecep dan Ardi tertawa. Enak aja, yang bawa mobil abang dong. Masa iya ada dua orang laki, masih saya juga yang bawa mobilnya, ucap Mbak Maya yang langsung mengundang tawa. Ya udah dah, ntar biar Bang Ardi aja yang bawa mobilnya. Saya udah lama kagak nyupir, udah lupa yang mana gas, yang mana rem. Balas Bang Pian sambil tertawa. Hari semakin senja dan langit mulai berubah menjadi gelap. Udara dingin semakin menusuk, tetapi kali ini suasana di rumah Pak Cecep terasa lebih tenang. Di tengah perbincangan yang terasa hangat itu, tidak ada lagi hawa mencekam seperti malam sebelumnya. Semua kini telah kembali ke tempatnya masing-masing. Malam pun mulai menyelimuti desa. Dan setelah beristirahat serta menjalankan ibadah sholat maghrib, Bang Pian, Ardi, dan juga Mbak Maya akhirnya berpamitan kepada Pak Cecep dan keluarganya. Walau merasa sedih dengan perpisahan itu, tapi Pak Cecep tetap mengantar mereka dan mengucapkan rasa terima kasih yang sangat tulus. Setelah berpamitan, mereka bertiga pun lalu masuk ke dalam mobil. Bang Pian mulai menghidupkan mesin mobil dan perlahan kendaraan itu melaju, meninggalkan rumah sederhana yang telah menjadi tempat perlindungan mereka semalam. Dari kaca spion, Bang Pian masih bisa melihat Pak Cecep dan keluarganya melambaikan tangan hingga akhirnya mereka menghilang di kejauhan. Di dalam mobil, suasana sempat hening. Masing-masing larut dalam pikirannya sendiri. Ardi bersandar di kursi dengan mata terpejam, berusaha meresapi ketenangan setelah segala kejadian yang mereka alami. Sementara itu Mbak Maya duduk di bangku belakang, menatap ke arah luar jendela, menikmati pemandangan desa yang perlahan memudar dalam gelap. Di keesokan harinya, Bang Pian pun langsung menemui Pak Teguh untuk melaporkan hasil kerjanya. Dengan ditemani oleh Mbak Maya, Bang Pian langsung menjelaskan apa saja yang terjadi di pabrik tahu dan juga garmen milik Pak Teguh kala itu. Pak Teguh duduk dengan wajah serius. Sesekali dia menghela nafas panjang, menyimak dengan seksama penjelasan dari Bang Pian. Di sebelah Pak Teguh, Mbak Maya duduk sambil membuka sebuah buku catatan sambil sesekali menimpali apa yang disampaikan oleh Bang Pian. Tidak lupa, Mbak Maya juga menceritakan tentang sosok Ardi yang sudah bersedia membantu Bang Pian untuk membereskan permasalahan yang ada di sana. Wah, saya tidak menyangka jika ada anak muda sehebat itu Bang Pian, ujar Pak Teguh yang tampak kagum dengan cerita tentang sosok Ardi. Ya boleh dibilang mah si Ardin tuh guru spiritual saya Pak, biar kata umur tuan saya, tapi dia yang ngajarin saya tentang hal-hal spiritual gitu, balas Bang Pian yang membuat Pak Teguh semakin terkesima. Kalau begitu nanti tolong ya Bang Pian ajak Mas Ardi lagi ke sini, karena saya masih memiliki satu tempat yang menurut saya ya agak aneh begitu Bang, pinta Pak Teguh yang mengundang pertanyaan dalam benak Bang Pian. Lah, emangnya tempat apanya Pak? Tanya Bang Pian penasaran. Pak Teguh terdiam sejenak sambil menatap ke arah Mbak Maya, dan setelah Mbak Maya menganggukkan kepala, tanda jika dia menyetujui sesuatu, Pak Teguh pun mulai menceritakannya. Jadi begini loh Bang, saya itu punya beberapa ruko, tapi sejak dibangun, ruko-ruko itu tidak ada yang mau menyewanya. Pernah ada 2 atau 3 orang lah ya mencoba menempati ruko itu, tapi baru beberapa minggu mereka langsung pindah dan tidak jadi melanjutkan usahanya di sana, ujar Pak Teguh menjelaskan. Sewanya kemahalan kali Pak, makanya kagak ada yang mau buka usaha di situ, balas Bang Pian yang membuat Pak Teguh dan Mbak Maya tersenyum. Kalau soal uang sewa, kita mah fleksibel Bang, bahkan kita kasih free 1 bulan buat mereka. Ya semacam promo gitu deh. Tapi tetap aja pada nggak mau nerusin usaha di sana Bang, sahut Mbak Maya yang ikut menjelaskan. Waduh, kalau pertama masuk gratis ya belum ada yang mau juga, berarti emang ada yang kagak beres dong, balas Bang Pian dengan wajah yang terlihat serius. Ya maka dari itu Bang,
Jadinya kita kasih free-nya itu gini bang, yang mau nempatin ruko itu harus tanda tangan surat kesepakatan. Terus ada semacam uang deposit yang harus mereka setor ke kita, dan itu kita balikin semua kok, ucap Mama yang menjelaskan. Udah banyak orang yang mau buka usaha di sana, tapi selalu aja gagal. Dan udah hampir 3 tahun gitulah ruko-ruko itu kosong, imbu Mbak Maya lagi. Mbak Maya pun mulai menceritakan lebih detail tentang apa yang dialami oleh orang-orang yang hendak menyewa ruko 2 lantai milik Pak Teguh itu. Dan berdasarkan informasi dari orang-orang yang mengalami kejadian-kejadian aneh di sana, Mbak Maya dan Pak Teguh menyimpulkan jika ada sesuatu tak kasat mata yang sering mengganggu tempat tersebut. Setelah perbincangan itu, Pak Teguh pun meminta kepada Bang Pian untuk pulang dan beristirahat terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan tugasnya untuk melihat apa yang sebenarnya mengganggu di kompleks pertokoan milik Pak Teguh. Keesokan harinya, Bang Pian yang kembali mengajak Ardi pun mulai mendatangi ruko yang dimaksud bersama dengan Mbak Maya. Mereka pun tiba di lokasi sekitar pukul 2 siang. Bang Pian dan Ardi melangkah mantap menuju ruko yang dimaksud, sementara Mbak Maya berjalan sedikit di belakang mereka. Bangunan 2 lantai itu tampak biasa saja dari arah luar dengan cat dinding yang mulai pudar dan pada beberapa bagian terlihat ada yang mengelupas. Begitu mereka mendekat, suasana terasa berbeda. Udara di sekitaran terasa lebih dingin. Meskipun sinar mentari masih bersinar terang, langkah mereka melambat saat memasuki salah satu ruko yang menurut Mbak Maya pernah beberapa kali ditempati orang yang hendak menyewanya. Aroma lembab segera menyergap, bercampur dengan bau dari benda-benda kecil yang sengaja ditinggalkan oleh orang yang sebelumnya hendak menyewa. Bang Pian melangkah lebih jauh, matanya menelusuri setiap sudut ruangan, sementara Ardi berjalan di sampingnya sambil terus mengedarkan pandangan ke sekitar mencari sesuatu yang mungkin dapat dijadikan petunjuk. "Gimana, Di? Lu udah ngerasain sesuatu belum?" tanya Bang Pian dengan wajah yang terlihat serius kala itu. "Belum ada sih Bang," balas Ardi singkat sambil terus melihat ke sekelilingnya. "Masa iya? Kagak ada demitnya di tempat, padahal kata orang yang mau nyewa sering ngalamin kejadian-kejadian aneh di mari," gumam Bang Pian yang kini terlihat melangkah ke arah bagian tangga. "Ya namanya tempat udah lama kosong Bang, bisa jadi yang ngeganggu itu cuma makhluk-makhluk yang liwat aja," balas Ardi yang terus mengikuti langkah Bang Pian. Gue heran banget sama Pak Teguh, padahal kan dia kagak percaya sama hal-hal mistis. Tapi aneh, dia malah sering banget dapat gangguan, yang di pabrik lah, yang di garmen lah, ampe di rumahnya, ucap Bang Pian yang kini sudah berada di lantai atas. Di lantai 2, suasana terasa lebih sunyi. Ruangan itu lebih pengap, meski dari salah satu jendela besar di sana membiarkan cahaya matahari masuk. Dan baru beberapa saat Bang Pian serta Ardi berada di sana, tiba-tiba saja angin berembus kencang dari arah belakang mereka, padahal tidak ada ventilasi yang cukup untuk menciptakan hembusan sekuat itu. "Maya," suruh Ardi yang langsung bergegas berlari ke arah tangga dan langsung turun ke lantai bawah. Tanpa berkata-kata lagi, Bang Pian pun langsung mengikuti langkah Ardi. Dia juga langsung berlari ke bawah untuk memastikan keadaan Mbak Maya yang entah bagaimana seolah mereka lupakan saat itu. "Astagfirullahaladzim, waduh, bos kecil ngapa ini? Dia malah rebahan di mari," ujar Bang Pian ketika ia mendapati Mbak Maya dalam kondisi tak sadarkan diri. "Dah, ini ngapa sih, Di? Kok bisa pengsan begini nih orang?" tanya Bang Pian yang mulai terlihat panik kala itu. Bang Pian segera berlutut di samping Mbak Maya yang tergeletak di lantai. Nafasnya masih ada meskipun lemah. Sementara itu, Ardi yang berdiri di samping Bang Pian terus mengamati keadaan sekitar seolah dia telah menemukan sesuatu yang menyebabkan Mbak Maya jatuh pingsan. Tanpa membuang waktu, Bang Pian mencoba membangunkan Mbak Maya dengan menepuk pipinya perlahan. Namun tidak ada reaksi. Keringat dingin pun mulai membasahi pelipis Bang Pian yang sangat mengkhawatirkan keadaan Mbak Maya kala itu. "Neng,
Istighfar Neng, istighfar, jangan takut, kan ada abang di sini, ucap Bang Pian sambil terus berusaha membangunkan Mbak Maya. Bang, tenang bang, Bang Maya nggak apa-apa. Sekarang abang tolongin bantu saya aja, bikinin pagar pelindung bang, pinta Ardi dengan wajah yang terlihat tenang. Tanpa membantah apa yang telah dikatakan oleh Ardi, Bang Pian pun mulai memejamkan mata dan membaca doa perlindungan dengan khusyuk. Bibirnya bergerak cepat, mengucapkan ayat-ayat suci yang sudah lama dihafal dan sering juga digunakannya. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja suara gemerisik terdengar dari bagian dalam ruko, seperti ada sesuatu yang bergerak menjauh dari tempat mereka. Aroma anyir samar tercium, disertai dengan hawa panas yang terasa menusuk kulit. Bang Pian tetap fokus. Suaranya semakin mantap hingga perlahan hawa mencekam itu mulai berkurang. Aduh, bagaimana ini dik? Dia belum sadar juga ini, tanya Bang Pian dengan wajah yang semakin terlihat cemas. Mau gak mau, ya kita selesaikan saat ini juga bang. Yang penting makhluk itu udah gak bisa kemana-mana lagi. Dia masih ada di sini bang, ujar Ardi yang terus memutar tasbih kecil di tangan kanannya. Apa jangan-jangan sukmanya Bang Maya dibawa pergi ya, Di? Tanya Bang Pian lagi. Iya bang, cuman dia masih ada di sini. Nah, kelebihan makhluk ini, dia itu bisa nyamarin energinya bang. Makanya dari tadi kita berdua gak ngerasain apa-apa, balas Ardi menjelaskan. Waduh, terus ini bagaimana Di? Tumbenan gue jadi bingung mati nih, ujar Bang Pian sambil mengusap keringat di wajahnya. Abang jaga di sini aja ya, biar saya yang masuk, balas Ardi dengan wajahnya yang masih terlihat tenang. Maksud lu bagaimana sih Di? Lu mau meraga Sukma begitu? Tanya Bang Pian penasaran. Iya bang, abang jagain ya, balas Ardi dengan mantap. Ya oke dah kalau begitu, biar gue yang jadi kiper, lu maju aja terus sana Di, ucap Bang Pian yang membuat Ardi tersenyum. Ardi segera duduk bersila di atas lantai. Ia meletakkan tasbihnya di atas telapak tangan yang terbuka, matanya perlahan mulai terpejam, dan sambil merilekskan tubuhnya, dia mulai mengatur nafasnya. Sementara itu, Bang Pian tetap berjaga di samping Mbak Maya, matanya terus mengawasi sekeliling dengan penuh waspada. Suasana di dalam ruko perlahan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bang Pian mulai merasakan sesuatu yang berat yang datang ke arahnya. Sementara itu, aroma anyir yang sempat menghilang kini kembali menyelinap di udara, membuat bulu kuduknya merebak. Perlahan-lahan, tubuh Ardi terlihat semakin tenang. Nafasnya menjadi lebih lambat, lalu tiba-tiba saja tubuhnya sedikit tersentak, seperti ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Bang Pian yang mengetahui jika kini Sukma Ardi telah keluar dari tubuhnya langsung bersiaga. Dia pun lalu memanggil sosok Wiratungga untuk membantunya berjaga, dan dengan cepat tiba-tiba saja muncul dua bilah golok kembar yang memedarkan cahaya dan berputar mengelilingi tempat Bang Pian, Ardi, dan Mbak Maya berada. Beberapa saat kemudian, di tengah suasana yang mulai mencekam itu, tiba-tiba saja Bang Pian mendengar suara orang memanggil-manggil nama Mbak Maya. Suara itu berasal dari arah luar ruko, tempat Bang Pian dan Ardi serta Mbak Maya berada. Walau sempat khawatir karena suara itu terdengar seperti suara milik dari Pak Teguh, namun Bang Pian tidak mau terkecoh. Dia tahu bahwa itu adalah ulah dari makhluk gaib yang sedang mencoba untuk mengganggu konsentrasinya dan mencari celah untuk menyerang. Tatapannya tetap tajam, mengawasi setiap sudut ruangan, berjaga-jaga kalau-kalau makhluk itu mencoba mendekat dengan cara yang lain. Setelah mendapatkan penglihatan dari sosok yang terus mengintainya di luar pagar gaib pelindung yang dibuatnya, Bang Pian pun langsung meminta kepada Wiratungga untuk menghantam sosok tersebut, dan pertempuran gaib pun mulai terjadi antara Wiratungga yang berwujud dua bilah golok kembar yang diselimuti cahaya kebiruan melawan sosok gaib yang berwujud makhluk raksasa bertubuh gempal dengan dua taring yang sangat panjang serta dua telinga lebar seperti telinga gajah. Sosok yang dihadapi Wiratungga itu terlihat bertelanjang dada dengan air liur yang membasahi tubuhnya. Matanya terlihat tampak hitam pekat seolah menggambarkan sebuah kegelapan yang tak berujung.
Bang Pian yang sudah terbiasa menghadapi makhluk-makhluk gaib pun terlihat bergidik ngeri kala menyaksikan sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu. Namun Bang Pian tidak ingin konsentrasinya buyar dengan semua itu karena tidak dapat ikut membantu sosok Wiratungga menghadapi makhluk yang digambarkannya seperti sosok buta itu. Bang Pian pun akhirnya memanggil makhluk gaib lainnya yang juga sering membantunya. Dengan sekejap Kemamang Abang pun datang dan langsung membantu sosok Wiratungga yang tampak kewalahan menghadapi sosok buta tersebut. Sementara itu di alam lain, Ardi terus berusaha mencari jejak Mamaya yang samar tertinggal. Ia terus melangkah perlahan di atas jalan setapak yang semakin menanjak. Udara di sekitarnya terasa dingin dan berat seolah menghalangi setiap gerakannya. Di sebelah kiri jalan setapak itu terlihat jurang menganga yang begitu dalam dan sangat gelap, seolah tanpa dasar yang terlihat. Samar-samar suara angin terdengar seperti bisikan-bisikan yang mencoba mengganggu konsentrasinya. Jejak energi Mamaya masih terasa, namun semakin melemah. Ardi mempercepat langkahnya menelusuri jalan yang semakin sempit itu. Setiap pijakan terasa rapuh, seolah tanah di bawahnya bisa runtuh kapan saja. Namun dia tidak punya pilihan selain harus terus maju. Sesampainya di tempat datar yang tertutupi kabut tebal, tiba-tiba saja sosok bayangan mulai muncul. Ardi memperhatikan dengan lebih waspada karena di hatinya muncul keraguan pada sosok yang semakin jelas terlihat itu. Loh, kok kamu ada di sini juga sih, Di? Tanya Mamaya yang terlihat seolah tidak percaya jika Ardi juga berada di tempat itu. Namun Ardi tidak menjawab. Dia memilih diam sambil terus mendengungkan doa-doa perlindungan dalam hatinya. Kamu kesini buat tolong aku kan, Di? Tanya Mamaya dengan wajah yang terlihat penuh harap. Namun lagi-lagi Ardi tidak menjawab. Dia memilih tetap diam sambil terus berdoa. Setelah beberapa saat, tiba-tiba saja Ardi mulai mencengkram bau Mamaya dengan erat. Setelah itu dia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara lantang. Dan tiba-tiba saja tubuh Mamaya pun bergetar dengan hebat seolah menahan rasa sakit yang mulai menyerangnya. Keteguhan Ardi tidak tergoyahkan walau Mamaya terus merintih kesakitan sambil meminta Ardi untuk menghentikan apa yang sedang dilakukannya itu. Dan ketika suara jeritan Mamaya semakin terdengar dengan keras, Ardi malah semakin lantang membaca ayat-ayat suci dan juga doa-doa perlindungan. Tunjukkan di mana teman saya, ucap Ardi dengan suara lantang dan terdengar sangat tegas. Aku tidak tahu. Hentikan ucapanmu itu, ujar Mamaya dengan suara yang terdengar serak seperti suara seorang nenek tua. Baiklah, jangan salahkan saya kalau tubuhmu akan aku musnahkan dengan ayat-ayat suci ini, balas Ardi dengan tegas dan kembali melanjutkan bacaan-bacanya. Tiba-tiba saja tubuh Mamaya yang bergetar hebat mulai berubah. Kulitnya yang semula terlihat normal itu perlahan memudar dan semakin pucat. Suaranya pun semakin parau bercampur dengan jeritan memilukan yang bergema di seluruh tempat itu. Ardi terus saja membacakan doa-doa untuk melemahkan makhluk tersebut. Dia tahu bahwa yang berdiri di hadapannya bukanlah Mamaya yang sebenarnya. Makhluk itu telah mencoba memperdayanya dan berpura-pura menjadi Mamaya untuk menggiringnya ke dalam jebakan. Namun Ardi yang sudah sering mengalami kejadian-kejadian seperti itu, dia tidak akan mudah untuk tertipu. Sosok yang menyerupai Mamaya itu mulai meronta. Tubuhnya gemetar tak terkendali seperti ada sesuatu yang sedang ditarik keluar dari dalamnya. Wajahnya yang semula menyerupai Mamaya kini mulai berubah. Matanya yang sayu menjadi hitam pekat, bibirnya menipis dan kulitnya mengering seperti pohon lapuk yang hampir roboh. Sudah cukup. Hentikan. Pinta makhluk itu meraung dengan suara yang bergema menembus kabut tebal. Aku akan pergi dan akan kutunjukkan di mana temanmu itu berada. Imbus sosok makhluk yang kini berwujud seorang nenek tua dengan gaun hitam lusuh serta bau busuk yang sangat menyengat. Mendengar hal itu, Ardi tetap tidak berhenti membacakan doa-doa dengan suara lantang. Dia tahu bahwa makhluk gaib itu penuh tipu daya
Dan sebelum makhluk itu mengatakan di mana keberadaan Mbak Maya, dia akan terus menyiksanya dengan kalimat-kalimat yang perlahan membakar sosok makhluk gaib tersebut. "Di mana teman saya? Di mana kau menyembunyikannya?" ujar Ardi dengan suara yang lebih tegas dan terasa sangat menekan sosok makhluk berwujud nenek tua itu. Di sana, di sana, dia masih berada di sana," ujar sosok makhluk gaib itu sambil menunjukkan sebuah arah dengan wajahnya. "Di mana? Cepat tunjukkan sebelum ayat-ayat suci ini memusnahkanmu, Nek," balas Ardi yang semakin tegas. Dia di bawah pohon besar itu. Lihatlah, lihatlah ke sana," ucap sosok nenek tua itu dengan suaranya yang terdengar terputus-putus seperti mulai melemah. "Cepat, kau buka tabir gaibmu itu, Nek, atau aku benar-benar akan membakarmu," balas Ardi lagi yang juga masih tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Beberapa saat kemudian, kabut pekat yang menyelimuti tempat di mana Ardi berada pun perlahan menghilang dan samar-samar terlihat sebuah pohon besar yang ada di hamparan rumput hijau. Di sana, Ardi melihat Mbak Maya yang tampak sedang kebingungan. Setelah merasa yakin jika yang dilihatnya adalah Mbak Maya, Ardi pun langsung mengempaskan tubuh makhluk itu hingga terlempar jauh ke belakang dan menghantam tanah datar yang masih tertutupi kabut. Dalam sekejap, sosok tersebut berubah menjadi kabut hitam yang perlahan menghilang seperti terserap ke dalam tanah. Ardi segera melangkah mendekati pohon besar itu, matanya tetap waspada mengawasi ke sekelilingnya meski kabut mulai memudar. Dia tahu bahwa ancaman di tempat ini belum benar-benar menghilang. Mbak Maya tampak berdiri dengan raut wajah kebingungan, matanya berkeliaran ke segala arah seolah mencari jalan keluar dari tempat yang sangat asing itu. Ardi bisa merasakan energi lemah yang menyelubungi tubuhnya karena sukmanya masih terjebak di alam gaib kala itu dan belum sepenuhnya terbebas. "Mbak Maya, Mbak Maya, di sini Mbak," ujar Ardi dengan suara kencang memanggil-manggil namanya. Mbak Maya menoleh cepat, tatapannya terlihat kosong, seperti tidak mengenali siapa orang yang memanggilnya. Namun perlahan-lahan matanya mulai menunjukkan sedikit kesadaran. "Ardi," balas Mbak Maya dengan suara lirih, nyaris tidak terdengar. Ardi semakin mendekat, namun dia tetap berhati-hati. Pengalaman sebelumnya mengajarkannya bahwa alam gaib adalah tempat yang penuh dengan ilusi. Dia tidak ingin terburu-buru dan jatuh dalam jebakan yang lain. "Lagi nunggu siapa, Mbak?" tanya Ardi sambil tersenyum. Walau dia tahu jika keadaan belum sepenuhnya aman, namun Ardi berusaha untuk tidak membuat sukma Mbak Maya menjadi lemah karena rasa takut yang dialaminya. Sambil tersenyum, Ardi pun terus membaca doa-doa perlindungan dalam hatinya. "Ardi, kita di mana? Kok tempat ini aneh banget deh," balas Mbak Maya sambil kembali mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. "Kayaknya lagi di alam mimpi deh, Mbak. Soalnya tempatnya aneh kan? Sekilas tempat ini kelihatan indah, tapi kayak ada hawa yang menakutkan gitu kan?" balas Ardi yang juga ikut mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. "Masa iya? Ini cuma mimpi. Kalau benar ini mimpi, boleh nggak Aku ngungkapin perasaan aku sama kamu?" balas Mbak Maya yang malah membuat Ardi menjadi gugup. "Udah Mbak, nanti aja yang ngungkapinnya. Sekarang kayaknya kita harus segera pergi deh dari tempat ini," balas Ardi dengan suara terbata. "Yah, padahal jorong-jorong loh. Aku bisa mimpi ketemu kamu. Lagian kan pas banget suasananya." "Kayak romantis gitu ucap Mbak Maya yang semakin membuat Ardi kebingungan. Namun, sebelum Ardi menjawab apa yang dikatakan oleh Mbak Maya, tiba-tiba saja tanah di bawahnya bergetar dengan hebat. Dari balik pohon besar tempat mereka berada itu muncul sebuah sosok yang perlahan-lahan menjulang tinggi dengan tubuhnya yang gempal dan wajahnya yang seperti topeng leak yang berwarna merah, memiliki dua taring panjang dan daun telinga lebar seperti gajah. Sosok makhluk yang sangat besar dan terlihat lebih kuat daripada sosok yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Ardi. Matanya yang merah membara menatap lurus ke arah Ardi penuh dengan kebencian. "Kau pikir
Kau bisa pergi dari tempat ini dan membawa dia pergi begitu saja, ujar makhluk itu menggema dengan suaranya yang terdengar berat dan menyeramkan. Ardi tidak gentar. Dia segera menarik tasbih kecilnya dan menggenggamnya dengan erat dengan suara yang lantang. Ia kembali melafalkan ayat-ayat suci. Makhluk itu menggeram keras dan tiba-tiba saja udara di sekeliling mereka berputar seperti badai kecil yang hendak mengempaskan Ardi. Namun Ardi terlihat tetap tenang dan tidak menunjukkan sedikit pun ketakutannya. Mbak, kita harus segera pergi dari sini, seru Ardi yang membuat Mbak Maya semakin erat menggenggam tangan Ardi. Apa kita bisa selamat deh? Tanya Mbak Maya dengan tubuh gemetar. Insya Allah Mbak, sekarang Mbak Maya harus terus berdoa ya, biar kita sama-sama bisa selamat, balas Ardi dengan wajah yang terus terlihat tenang. Ardi, andai aja kita nggak selamat dari tempat ini, aku cuma mau bilang Di, aku suka kamu. Dari pertama kali kita bertemu, balas Mbak Maya yang malah membuat Ardi merasa sangat terganggu. Iya Mbak, saya juga begitu. Sekarang ayo Mbak, kita pergi, ucap Ardi yang langsung menarik tangan Mbak Maya. Makhluk besar yang terlihat sangat menyeramkan itu merasa semakin marah. Sosok itu menggeram lalu mengangkat kedua lengannya yang penuh dengan energi hitam yang berputar-putar seperti pusaran api. Tanah di sekitaran mereka mulai bergemuruh seolah hendak runtuh, sementara angin bertiup semakin kencang membawa suara-suara aneh yang menggema di udara. Ardi terus menggenggam erat tangan Mbak Maya. Dia merasakan betapa dingin dan gemetarnya tangan wanita itu. Namun dengan mantap dia terus membaca ayat-ayat suci yang mulai menciptakan benteng perlindungan di sekeliling mereka. Makhluk itu melangkah maju. Setiap pijakannya menggetarkan bumi. Matanya yang merah membara menatap penuh amarah. Tapi Ardi tidak sedikit pun merasa gentar. Dia menarik tasbihnya dan melemparkannya ke tanah di depan mereka, yang seketika membuat sebuah cahaya putih terang memancar membentuk lingkaran perlindungan di sekitar mereka berdua. Cahaya itu membuat makhluk gaib tersebut mundur selangkah dan semakin menggeram kesal karena tak bisa mendekat. Sekarang kita lari lurus ke depan ya Mbak, pokoknya jangan berhenti, ujar Ardi yang melihat celah untuk pergi dari tempat tersebut. Mereka berlari secepat mungkin menerobos kabut yang masih menyelimuti tempat itu. Namun makhluk itu tidak tinggal diam. Dia mengayunkan tangannya ke arah mereka berdua hingga menciptakan semburan energi hitam yang hampir saja mengenai Ardi. Akan tetapi tepat sebelum energi itu menyentuh mereka, dari kejauhan terdengar suara lantunan doa lain yang menggema di udara. Bersamaan dengan itu, cahaya kemasan tiba-tiba saja muncul menerobos kabut dan menghantam makhluk tersebut dengan dahsyat. Ardi melirik ke arah belakang dan tersenyum. Dan dari balik kabut samar-samar terlihat sosok Bang Pian dengan dua bilah golok bercahaya yang berputar-putar di sekelilingnya. Dia berdiri tegap, siap melindungi mereka. Tanpa ragu, Ardi menggenggam tangan Mbak Maya lebih erat dan terus berlari menuju cahaya yang mulai muncul di kejauhan. Cahaya itu adalah jalan untuk keluar dari dunia gelap itu menuju ke dunia nyata. Setelah berada di dekat cahaya terang itu, Ardi langsung mendorong tubuh Mbak Maya dengan keras. Setelah itu, dia pun kembali membacakan doa-doa perlindungan agar sosok makhluk gaib tersebut tidak ikut masuk ke dalam portal gaib yang menjadi tempat Mbak Maya. Perlahan-lahan tubuh Mbak Maya terlihat bergerak sedikit. Kelopak matanya bergetar sebelum akhirnya terbuka. Nafasnya tersengal seperti baru saja lepas dari cengkraman sesuatu yang menakutkan. Sementara Ardi segera berjongkok di sampingnya untuk memastikan keadaannya. Mbak Maya, Mbak Maya nggak apa-apa kan Mbak? Tanya Ardi sambil membantunya terbangun. Pusing banget Di, rasanya kayak muter-muter gitu, balas Mbak Maya menjelaskan keadaannya. Lagian ngapain sih Mbak Maya rebahan di situ? Pan itu tempatnya kotor, celetuk Bang Pian sambil tersenyum. Maya juga nggak tahu Bang, tapi yang Maya ingat tadi waktu Abang sama Ardi ke atas, tahu-tahu ada nenek-nenek masuk ke sini. Nenek itu kayak tukang minta-minta gitu, pakaiannya lusuh deh, terus di kepalanya pakai kain warna hitam. Maya pikir dia pengemis, makanya Maya langsung kasih uang ke nenek itu. Habis itu
Tahu-tahu Maya kayak ada tempat lain bang, ujar Maya menjelaskan. Tadi itu Mbak Maya pingsan. Mungkin karena telat makan atau kecapean aja sih, balas Ardi yang coba menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku tadi kayak ngimpi ketemu kamu, Dedi, ucap Mbak Maya sambil terus menatap Ardi dengan tatapan yang membuat Ardi tersipu. Di dalam mimpinya ada saya juga kagak, Mbak? Tanya Bang Pian yang kini berada agak jauh dari tempat Mbak Maya dan Ardi berada. Nggak ada sih bang, balas Mbak Maya yang langsung meneguk air minum di botol yang diberikan oleh Ardi. Nah, tadi siapa ya yang bilang mau ngungkapin sesuatu? Kayaknya tadi saya dengar begitu dah tadi. Saut Bang Pian sambil tersenyum ke arah Ardi. Tadi itu aku mimpi apa enggak sih, Di? Tanya Mbak Maya dengan wajah penasarannya. Iya Mbak, itu cuma mimpi kok Mbak. Udah ya, sekarang kita keluar dulu aja. Di sini udah mulai pengap lagi hawanya, balas Ardi dengan wajah yang terlihat memerah. Jadi kamu nggak tahu apa yang ada di dalam mimpiku tadi? Tanya Mbak Maya sambil terus memandang ke arah Ardi. Jawab aja yang jujur, ngapa Di? Ya elah, jangan mainin perasaan perempuan, cemen amat lu jadi laki, celetuk Bang Pian dari arah belakang Ardi. Gimana ya Mbak? Udah lama gak usah dipikirin lagi. Yang penting hari ini semuanya aman ya, balas Ardi sambil tersipu malu. Ya elah, ngeles lagi aja. Dasar Oon, udah gede masih takut aja sama perawan. Sikat ngapa? Gerutu Bang Pian yang terlihat kesal. Mbak Maya pun hanya tertawa kecil kalau mendengar celotehan dari Bang Pian. Sementara Ardi terus berusaha menghindari tatapan dari Mbak Maya yang masih penuh rasa ingin tahu. Suasana yang tadinya tegang kini perlahan mulai berubah menjadi lebih tenang, meskipun di dalam hati masing-masing mereka semua tahu kejadian barusan itu bukanlah sekedar mimpi biasa. Udah, ayo kita keluar. Kebanyakan diam di sini malah jadi gak enak lagi rasanya, ujar Ardi mencoba mengalihkan pembicaraan. Aduh, kasihan amat lu Mbak. Udah ngasih kode keras, tapi ini bocah malah pura-pura PA. Budeg, celetuk Bang Pian lagi. Mereka pun bertiga akhirnya mulai melangkah keluar dari ruko yang sejak tadi menjadi tempat kejadian aneh. Begitu melewati pintu, udara segar langsung menyambut. Walau hari itu langit senja telah memerah. Walaupun belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di ruko milik Pak Teguh itu, tapi baik Bang Pian maupun Ardi merasa sangat bersyukur karena tidak terjadi sesuatu yang berbahaya bagi Mbak Maya. Dan hari itu mereka pun akhirnya memilih pulang untuk mempersiapkan diri menguak sebuah misteri yang ada di sana.